Welcome to Blue Talks, a digital talk show where we bring together a diverse panel of experts. Join us as we uncover the mysteries behind the stock market, explore the dynamics of global economies, and shed light on the latest trends shaping the financial world one episode at a time. Sit back and get ready to immerse yourself in Blue Talks. Let the conversation begin. Greeting young investors, saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading di Sukor Sekuritas. Kalau sebelumnya kita bahas tentang personal finance, sekarang kita akan bahas tentang investing for beginners. Klasifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebenarnya ada di luar itu, di mana kita sebaiknya mengenerate terlebih dahulu active income-nya. Active income ini sebenarnya bisa kita generate dengan cara kita bekerja terlebih dahulu di satu lembaga atau institusi, kerja kantoran dan lain sebagainya supaya kita mendapatkan fixed income terlebih dahulu. Fixed income inilah yang kemudian akan membantu dan bisa dikelola menjadi active income, dan active income ini nanti apabila dikelola suatu hari diharapkan bisa menjadi passive income. Jadi bagaimana cara mengenerate fixed income yang nantinya bisa menjadi active income itu adalah dengan cara kita meningkatkan skill kita sendiri. Karena tentunya selain berinvestasi melalui instrumen investasi, yang perlu diperhatikan adalah investasi kepada diri sendiri terlebih dahulu. People make money, so people first. Risk profile itu sendiri adalah bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri, apakah kita konservatif, moderat, ataupun kita agresif. Karena dengan cara memahami ketiga hal ini, kita jadi bisa menentukan saat ini level keberanian kita untuk berinvestasi ada di bagian yang mana. Apabila kita ingin mencoba untuk berinvestasi pada instrumen yang lebih berisiko, maka risk profile yang kita miliki sebenarnya adalah yang agresif. Karena risk profile agresif ini biasa didominasi oleh instrumen-instrumen yang lebih berisiko daripada instrumen lainnya. Contohnya adalah saham. Apabila profil risiko kita adalah konservatif, biasanya instrumen-instrumen yang mendominasi di dalam risk profile konservatif ini adalah deposito dan juga obligasi atau surat utang negara, karena tentunya kedua instrumen ini akan memberikan fixed income bagi investor yang kemudian memilih profil risiko konservatif dengan instrumen-instrumen yang tidak terlalu berisiko. Perbedaan saham dan reksadana yang paling mudah itu adalah ketika kita melihat ada orang yang membawa mobil, ada yang nyetir sendiri. Nah, itu biasanya untuk mereka yang bertransaksi saham. Reksadana ini ibarat kita naik mobil tapi ada yang supirin gitu ya, dimana tentunya ini merepresent kurang lebih bagaimana reksadana itu bekerja. Karena instrumen reksadana ini memiliki yang namanya manajer investasi, di mana manajer investasi ini nanti akan menentukan instrumen mana saja yang akan mereka masukkan ke dalam satu produk investasi. Tentunya reksadana sendiri juga memiliki beberapa jenis klasifikasi produk yang didominasi oleh instrumen-instrumen less risk atau kurang berisiko hingga yang paling berisiko seperti saham. Nah, kedua instrumen ini tentunya memiliki prinsip yang sama, di mana saham tentunya akan memberikan capital gain dan juga memberikan dividen, dan di reksadana sendiri memberikan capital gain yang kemudian disesuaikan dengan produk daripada reksadana itu sendiri.
analisis fundamental dan teknikal ini ibarat kompas ya, guidance ketika kita mau masuk ke hutan, gimana caranya supaya kita bisa keluar hidup-hidup. Nah, technical analysis dan fundamental analysis ini nanti akan menjadi map dan kompas buat kita memahami marketnya seperti apa, sahamnya seperti apa, perusahaannya seperti apa, barulah kita nanti mengambil keputusan mau mengambil saham yang mana, berapa banyak porsinya, dan kapan keluarnya. Nah, ini yang paling penting untuk menentukan kapan entry dan kapan exit. Nah, jadi dua hal ini paling tidak bisa menjadi guidance untuk para young investors, nggak tersesat atau nggak nyangkut begitu di saham-saham tertentu. Kesalahan umum bagi investor yang paling sering dilakukan adalah investornya ini asal entry gitu ya, asal entry tanpa perhitungan rasio, mau entry berapa banyak, exitnya kapan, sampai akhirnya karena tidak punya rasio, tidak punya ukuran, jadinya itu bingung gitu ketika sahamnya lagi memiliki fluktuasi yang tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya jadi satu permasalahan gitu ya, yang banyak sekali terjadi pada para investor retail, sehingga tentunya edukasi dan literasi terkait dengan pasar modal ini jadi penting gitu, untuk belajar dari sisi fundamental untuk memahami perusahaannya terlebih dahulu, at least memahami secara umum perusahaannya seperti apa, barulah dilengkapi dengan technical analysis untuk menentukan kapan entry-nya dan kapan exit-nya. Begitu juga untuk mengukur berapa besar dana yang harus kita masukkan di sana. Selain itu, yang menjadi kesalahan paling umum adalah tidak adanya money management gitu. Jadi asal masuk dengan semua uang yang dimiliki gitu ya, dimana tentunya ini jadi satu hal yang tidak wise gitu ya, tidak bijaksana untuk dilakukan, sehingga karena langkah yang tidak bijaksana inilah semua dana yang dipakai itu bisa masuk ke keputusan investasi yang tidak benar. Ini menarik karena dengan kita memahami profil risiko kita terlebih dahulu, apakah kita agresif atau kita moderat dan lain sebagainya, kita jadi bisa menentukan berapa banyak rasio atau uang yang akan kita taruh di satu instrumen investasi. Kalau kita agresif, mungkin kita bisa taruh lebih banyak di instrumen saham. Misalnya 70% atau 60% itu semua ada di saham, kemudian sisanya mungkin 20% untuk reksadana, dan sisanya lagi dibelikan mungkin deposito dari total dana yang mau kita investasikan. Nah, biasanya ukuran untuk kita berinvestasi itu dari 100% pendapatan yang kita peroleh per bulan, kita sisihkan 30% maksimal untuk diinvestasikan di beberapa instrumen tersebut. Strateginya seperti apa? Strateginya yang terbaik untuk pemula adalah dengan cara menabung gitu. Jadi entah menabungnya deposito, menabungnya reksadana, atau menabungnya saham. Karena tentunya apabila ini dilakukan secara rutin, maka nanti ketika kita membutuhkan dananya pada saat tertentu, ini mudah bagi investor atau mudah bagi individu tersebut mencairkan hasil dari investasinya. Nah, cara ini sebenarnya agak sulit karena mengatur psikologi untuk investasi itu bukan satu hal yang bisa dikuasai hanya dalam waktu setahun atau 2 tahun. Psikologi investasi itu akan terus berjalan, akan terus terjadi ketika kita ingin memutuskan untuk berinvestasi di instrumen yang mana, kapan, dan berapa besar. Kenapa seperti itu? Karena tentunya keputusan investasi ini akan berkaitan dengan keputusan lain. Contohnya adalah kebutuhan, adanya kebutuhan lain selain investasi. Misalnya kebutuhan hidupnya ini lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ini konsumtif dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi psikologi investasi dari individu itu sendiri. Nah, sehingga
satu hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran investasi. Dan satu-satunya cara untuk meningkatkan kesadaran untuk berinvestasi adalah tetap belajar tentunya. Tetap belajar, tetap mencari informasi-informasi terbaru terkait dengan technical analysis mungkin, fundamental analysis, atau personal finance, atau mungkin membaca buku-buku yang berkaitan dengan investasi, atau mungkin bisa berdiskusi dengan rekan lain yang memiliki permasalahan sejenis, atau better mungkin bisa didiskusikan dengan pihak-pihak yang lebih expert di bidang personal finance ataupun investasi. Karena dengan cara ini yang dilakukan secara konsisten, mungkin investasinya belum konsisten, tapi kalau belajarnya konsisten, suatu hari pasti individunya ini kesadarannya meningkat. Dan ketika kesadarannya meningkat, psikologi daripada investasinya pasti akan jadi lebih baik. Kalau sudah memiliki literasi yang baik, tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan prinsip yang sama di instrumen-instrumen seperti saham. Kenapa? Karena tentunya di instrumen mutual fund atau reksadana ini sifatnya kan juga menabung. Sedangkan di saham juga kita bisa melakukan hal yang sama. Kita juga bisa menabung saham. Tapi disarankan memang apabila ingin menabung, menabungnya di saham-saham yang sifatnya ini blue chip. Blue chip itu berarti saham-saham yang liquid dan juga memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar. Sehingga fluktuasi daripada pergerakan harga sahamnya ini tidak terlalu tinggi. Nah, ini apabila dilakukan tentunya menjadi satu hal yang baik dari young investors ataupun juga investor-investor lainnya, karena selain mendapatkan capital gain, tentu investor juga nanti bisa mendapatkan dividen. Cara Sukor Sekuritas sendiri saat ini adalah tentu kita memberikan pengembangan aplikasi dengan cara memberikan fitur-fitur yang menarik di aplikasi kita Spot by Sukor Sekuritas yang sudah bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Nah, fitur-fitur ini akan kita terus kembangkan agar para young investors dan juga investor-investor lainnya bisa menikmati kemudahan dalam bertransaksi saham dan juga reksadana. Tentu sebagai sekuritas yang bertanggung jawab untuk memberikan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat Indonesia yang ingin belajar, kita tidak hanya memberikan fitur yang bertujuan hanya untuk jual, beli, dan menabung saja, tapi kita juga memberikan fitur-fitur yang berkaitan dengan edukasi. Salah satunya adalah melalui Cuan Troopers Daily Update, atau para young investors bisa bergabung dalam komunitas Telegram yang sudah disediakan oleh Sukor Sekuritas, atau bisa melihat video-video edukasi yang sudah disediakan melalui YouTube, Spotify, dan juga melalui Instagram. To sum up all of the discussion, saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas, ingin memberikan satu tips menarik kepada para young investors, di mana tentunya keputusan daripada jual dan beli ini ada di tangan kalian masing-masing, sehingga sebelum melakukan keputusan untuk bertransaksi dan memilih instrumen investasi, jangan lupa untuk pelajari terlebih dahulu instrumen investasinya seperti apa, tingkatkan kesadaran terkait dengan investasi itu sendiri, begitu juga terkait dengan literasi keuangan, karena keputusan daripada investasi itu ada di tangan kalian semua. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Thank you for joining us. Jangan lupa tetap stay tune di social media ICMSS. Bye.